Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Yang nggak santuy, santuin aja sob. Di awal film, terlihat sebuah tas yang berisi topeng yang tergeletak di lorong sebuah rumah. Lalu terdengar juga suara TV yang menayangkan berita tentang perekonomian di Amerika. Dalam berita itu, Amerika disebut tengah berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan, terutama kekhawatiran pada banyaknya lulusan universitas yang menganggur. Bukan karena tidak adanya pekerjaan, melainkan pada minimnya etos kerja dan bakat yang dimiliki oleh para lulusan di sana. Karena kondisi itulah, maka sejumlah pakar ekonomi sangat menyayangkan sekaligus mengkhawatirkan bakal adanya potensi meningkatnya angka kejahatan yang dilakukan oleh generasi milenial atas sulitnya mendapatkan pekerjaan. Kekhawatiran itu nampaknya juga turut berkaitan dengan adanya aksi perampokan yang dilakukan oleh sejumlah sosok bertopeng yang menyasar pada rumah-rumah elit di Amerika. Lalu, kisah ini pun dimulai. Di sebuah ruang busuk tahanan, nampak seorang narapidana bernama Lance tengah kedatangan tamunya. Bukan keluarga atau dari kerabatnya, melainkan tamunya kali ini merupakan seorang penulis yang mengaku ingin menuangkan kisah kejahatan Lance pada tulisannya. Wanita itu berdalih bahwa tulisannya nanti akan sepenuhnya mengambil dari sudut pandang Lance sendiri, yang mungkin saja akan sangat berbeda dari apa yang selama ini diberitakan oleh media. Meski awalnya sempat ragu, namun pada akhirnya narapidana itu pun memulai semua kisahnya. Dikisahkan Lance merupakan seorang lulusan kampus jurusan seni. Namun sayangnya nasib tak berpihak baik kepadanya. Karena sejak lulusannya, ia tetap saja menganggur, bahkan tak ada satupun perusahaan yang mau mengundangnya untuk wawancara. Namun kegelisahan Lance ternyata diketahui oleh sepupunya yang bernama Jack. Karena hal itulah, maka Jack pun akhirnya mengajak Lance untuk bekerja dengannya. Hingga kemudian pertemuan di Chicago pun dilakukan. Setelah lebih dari 3 tahun tak pernah bertemu, hubungan antara Jack dan Lance nampak masih sangat akrab. Lance juga nampak begitu kagum ketika mendapati saudara sepupunya itu telah sukses. Terlebih ia juga rencana tak lama lagi akan segera bekerja dengan Jack. Menariknya, Jack yang menawari pekerjaan pada Lance malah tidak banyak membeberkan tentang pekerjaan apa yang akan dilakukan oleh sepupunya itu. Ia hanya sekedar mengatakan jika basic pengetahuan tentang seni yang dimiliki oleh Lance akan sangat membantu dalam pekerjaannya nanti. Setibanya di sebuah rumah, Lance langsung dikenalkan dengan teman-teman Jack yang sekaligus juga menjadi rekan kerjanya. Mereka adalah Ellie Tucker yang merupakan aktivis dan kerap turun dalam aksi demonstrasi. Stewart Magenti, si mantan ahli keamanan dengan impian besar. Dan ada Candler yang pernah menjadi pengemudi cepat dan sempat bertugas di Afghanistan. Serta ada Alice yang selalu membenci sistem perbudakan dan termotivasi untuk meraup harta orang-orang kaya di Amerika. Malam itu pun dilalui Lance dengan bermain poker bersama dengan teman-teman barunya. Sebelum kemudian mereka memulai pekerjaannya di esok hari. Di hari pertamanya, Lance langsung dibuat bingung oleh pekerjaan barunya. Sebab ia bukannya menuju ke tempat usaha atau kantor yang diidam-idamkannya, melainkan ia justru dibawa ke sebuah rumah mewah untuk ikut merampok bersama dengan yang lainnya. Dengan brutal, komplotan yang dipimpin oleh Alice itu langsung merangsek masuk dan menggasak semua barang mewah yang mereka temukan di rumah tersebut. Tidak seperti pencuri lainnya yang menyelinap secara diam-diam, komplotan Alice justru membuat onar dengan merusak sejumlah properti di tiap rumah target mereka. Sebelum akhirnya mengangkut setiap barang berharga yang ditemukan. Sementara Lance yang masih bingung dengan pekerjaannya hanya bisa melihat aksi yang lainnya dengan pandangan kosong. Seolah ia masih belum percaya dengan apa yang dilihatnya saat ini. Usai menjalankan aksinya, komplotan Alice pun lalu mendatangi sebuah lokasi yang menjadi gudang sekaligus tempat untuk menjual seluruh barang berharga yang baru saja mereka dapatkan. Terlihat Mel Donnelly, pemilik perusahaan kontainer pengiriman yang berperan sebagai penada sekaligus juga pemberi tugas pada komplotan Alice tentang rumah target beserta barang-barang berharga yang harus mereka dapatkan. Menariknya, Jack dan yang lainnya nampak kurang begitu suka dengan perangai pemimpin mereka.
Sebab Alice ternyata tidak pernah adil dalam membagi penghasilan mereka. Ia selalu saja mengambil bagian yang lebih besar dari yang lainnya. Ia berdalih bahwa dialah sosok pemimpin yang mempertemukan mereka semua dengan pekerjaannya saat ini. Mendapat semua rangkaian aksi yang baru saja dilaluinya, Lance yang baru pertama kali terlibat dalam aksi perampokan jelas merasa khawatir dan menolak keras ajakan Jack untuk tetap bertahan bersama kelompoknya. Namun Jack perlahan mulai menasihatinya dan berdalih bahwa semua target mereka merupakan orang-orang kaya dengan bisnis kotor yang sudah sepantasnya mendapat ganjaran dengan kehilangan sebagian harta yang dimilikinya. Tak hanya itu, Jack juga mengajak Lance untuk melalui malam mereka bersama dengan yang lainnya di sebuah klub malam. Hingga pada akhirnya Lance pun perlahan mulai bisa berbaur dengan komplotan Alice. Jelang aksi berikutnya, sejumlah persiapan pun dilakukan. Chandler merubah penampilan truknya dengan memasang stiker baru seolah itu merupakan truk dari perusahaan lain, termasuk mengganti plat nomor yang merupakan aksi curian Jack dari kendaraan lain yang ia temukan di jalan. Sementara itu, Stewart yang menggunakan mobil mewah rentalan kini bertugas memantau perkembangan dari rumah target mereka. Hingga setelah semuanya siap, aksi pun dilakukan. Nah, berbeda dengan aksi sebelumnya, kali ini Lance nampak mulai bisa menerima pekerjaannya. Terlihat dari bagaimana ia dapat menjalankan perannya dengan cukup baik. Bahkan Lance juga turut ikut merusak sejumlah furniture yang ada di rumah targetnya. The excitement, the thrill, he loved it. Sementara itu di gudang Mel, kebahagiaan untuk mendapatkan uang hasil kerja mereka nampaknya tidak bisa dirasakan seperti sebelumnya. Karena ternyata penada itu memotong upah mereka menyusul ditemukannya salah satu lukisan yang rusak. Perdebatan sempat terjadi antara Mel dan Alice. Namun Lance yang memiliki pengalaman di bidang seni lalu mencoba memberikan penjelasan tentang potensi nilai dari lukisan tersebut. Meski lukisan itu tak bisa dihargai lagi, namun penjelasan Lance mengenai lukisan tersebut nampak telah menarik simpati Mel. Penada itu bahkan memberi kepercayaan lebih kepada Lance dengan menitipkan uang bayaran mereka sembari memberi sedikit nasihat pada anggota baru itu. Hal tersebut sontak mengundang perhatian dari anggota lainnya, terutama pada Alice yang dari awal selalu mendominasi kelompoknya. Malam harinya, obrolan terjadi antara Lance dan Jack yang membahas tentang ide untuk membelot dari Alice yang selama ini dianggap sangat arogan dan tak pernah memikirkan soal pertemanan di antara anggota kelompoknya. Jack juga mengungkapkan tentang data seorang kaya raya yang tersimpan dalam ponsel Alice. Namun selama ini selalu dirahasiakan oleh pemimpin kelompok itu. Ia pun menyebut bahwa harta yang dimiliki orang kaya tersebut sangatlah banyak, bahkan bisa cukup untuk memenuhi hidupnya. Nah, karena alasan itulah maka Jack kini berusaha untuk membujuk Lance agar mau ikut dalam rencananya, yaitu mencuri data orang kaya tersebut dari ponsel Alice dan merampoknya sendiri tanpa sepengetahuan pemimpin komplotan itu. Meski awalnya sempat menolak, namun karena telah menganggap Jack sebagai sepupunya sendiri, maka mau tak mau akhirnya Lance pun menerima ajakan tersebut. Nah, seperti biasanya, kelompok Alice mengisi malam itu dengan bermain poker bersama. Namun kali ini, Ellie tak bisa bermain lebih lama, karena ia harus segera menemui teman lamanya di salah satu bar. Sialnya, Alice yang seharusnya menemui Ellie untuk datang ke bar bersama, malah menolak ajakan tersebut. Hingga pada akhirnya, Lance Lane kemudian menggantikan Alice untuk menemani wanita itu. Kepergian Ellie dan Lance ke bar nampaknya telah membakar perasaan Alice. Pemimpin komplotan perampok itu ternyata telah menunggu kedatangan mereka. Hingga kemudian terjadilah obrolan serius antara Lance dan Alice. Alice mengancam Lance untuk tidak lagi menerima ajakan Ellie apapun alasannya, termasuk menyuruhnya untuk menolak setiap pemberian amplop yang diberikan oleh Mel, seperti yang sempat terjadi sebelumnya. Nah, singkat cerita, aksi perampokan berikutnya yang dilakukan komplotan Alice pun kembali berjalan lancar. Namun senyum kebahagiaan tak bisa mereka dapatkan, karena ternyata Mel mendapati sebuah berita di salah satu koran yang menyebut bahwa polisi mulai mengidentifikasi siapa pelaku di balik setiap perampokan yang terjadi akhir-akhir ini.
Sialnya hal itu mulai disadari polisi setelah mendapati temuan coretan pada setiap dinding rumah yang menjadi lokasi perampokan mereka. Bahkan polisi mulai menyimpulkan jika pelaku perampokan belakangan ini dilakukan oleh anak-anak muda berusia antara 18 hingga 29 tahun. Karena hal itulah, maka Mel tidak mau lagi memberikan informasi soal rumah yang menjadi target mereka selanjutnya. Bukannya sadar akan kesalahan mereka atau takut aksinya bakal terendus oleh polisi, Alice malah mencetuskan ide baru untuk mencari targetnya sendiri dengan mendatangi sebuah acara yang dihadiri oleh banyak orang kaya di sana. Dan benar saja, aksi mereka pun akhirnya kembali berjalan. Mulai dari mencari informasi sendiri hingga mendapatkan target dan menguras isi rumah target mereka, seperti yang biasa dilakukan sebelumnya. Namun sempat terjadi momen yang menegangkan, di mana salah satu seorang tetangga di rumah target mereka tiba-tiba datang dan berusaha untuk masuk ke dalamnya. Sial bagi mereka, pria yang tadi sempat akan memergoki aksi perampokan ternyata adalah petugas penjaga lingkungan di perumahan elit itu. Dan ia telah melaporkan temuannya secara diam-diam kepada polisi. Nah, karena hal itulah, maka polisi pun dengan cepat merilis sketsa wajah pelaku perampokan sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh pria tadi. Namun lagi-lagi, keberuntungan nampaknya masih berpihak pada komplotan Alice. Karena ternyata sketsa wajah yang dibuat oleh polisi sangat jauh berbeda dari tampilan asli wajah Chandler. Mereka pun lalu merayakan keberhasilan itu dengan minum bersama. Tak berselang lama, keributan pun terjadi antara Alice dan Ellie. Pasangan itu meributkan sesuatu yang sebetulnya tidaklah penting. Namun pertikaian menjadi cukup serius setelah Jack mengompori mereka berdua. Hal itu dilakukan Jack karena nampaknya ia masih sangat terobsesi untuk bisa mendapatkan kesempatan mencuri data di ponsel Alice. Dan benar saja, keributan itu pun membuat Alice meninggalkan ponselnya begitu saja. Seolah tak ingin kehilangan kesempatan, Jack pun dengan cepat langsung memindahkan seluruh data yang ia butuhkan dari ponsel Alice. Dari sinilah akhirnya Jack dan Lance mengetahui tentang Daniel Wardlow, sosok orang kaya raya yang diketahui menyimpan banyak uang tunai di dalam rumahnya, sekaligus juga menjadi target yang selama ini dirahasiakan oleh Alice. Sayangnya, aksi merampok rumah itu tak akan bisa dilakukan hanya oleh Jack dan Lance saja. Mengingat sistem keamanan berlapis dan canggih jelas tidak memungkinkan bagi keduanya untuk dapat membobol begitu saja. Karena alasan itulah, maka mereka pun akhirnya mengajak Stewart untuk turut bergabung dalam rencana tersebut. Bukannya langsung mengiyakan rencana Jack, Stewart malah menginginkan agar Chandler turut dilibatkan juga dalam aksi kali ini. Mau tak mau, Jack yang awalnya hanya ingin beraksi berdua dengan Lance saja, pada akhirnya tetap harus mengajak dua teman lainnya dengan rencana tersebut. Tak jauh dari rumah target mereka, Jack, Lance, Stewart, dan Chandler mulai mengamati kondisi di sekitar rumah tersebut. Namun berbeda dari target mereka lainnya, merampok rumah Wardlow nampaknya membutuhkan usaha yang lebih besar karena ternyata si pemilik rumah diketahui tidak pernah keluar sama sekali, kecuali hanya untuk beberapa agenda besar seperti konferensi di New York yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini. Alhasil rencana pun dibuat dengan menargetkan rumah tersebut sesuai dengan jadwal kepergian si pemilik rumah saat menghadiri konferensi. Di hari yang berbeda, rencana Alice dan kelompoknya untuk merampok rumah lainnya terpaksa harus digagalkan, menyusul tidak datangnya Ellie dalam aksi kali ini. Hal itu diyakini mereka karena wanita itu masih kesal dengan Alice dan nampak ingin berhenti dari aksi perampokan selama ini. Nah, karena alasan itulah, maka Lance berinisiatif untuk mendatangi Ellie demi membujuk wanita itu agar mau kembali bersama dengan yang lainnya. Terlebih mereka juga diminta untuk segera datang menemui Mel. Lance dan Ellie yang mulai menunjukkan adanya rasa ketertarikan satu sama lain akhirnya berhasil membawa wanita tersebut untuk turut menemui Mel bersama yang lainnya. Pertemuan dengan Mel yang seharusnya menemukan kesepakatan baru untuk aksi mereka nanti malah berakhir dengan berantakan. Karena tiba-tiba saja Ellie yang sudah muak dengan aksi perampokan itu malah mengumpat pada Mel, yang membuat penada itu meradang
hingga memutuskan untuk tidak lagi bekerja sama dengan kelompok Alice. Seolah tak ingin larut dalam kekesalan, Alice dan yang lainnya lalu menghabiskan malam itu di sebuah klub malam. Sialnya, Ellie yang masih dalam kondisi kacau malah mengkonsumsi barang haram secara berlebihan, hingga dia pun overdosis. Alhasil mau tak mau, mereka pun akhirnya memutuskan untuk membawa Ellie ke rumah sakit. Di ruang perawatan, Ellie yang tersadar mulai mengungkapkan keinginannya untuk segera berhenti dari profesi sebagai perampok. Ia pun menuturkan jika dirinya sangat ingin menjalani hidup seperti orang pada umumnya, tanpa harus merugikan orang lain. Mendengar pengakuan tersebut, Lance yang semakin simpati dengan Ellie sempat menawarinya bergabung untuk melakukan aksi terakhir yang diakuinya dapat mengubah hidup mereka. Ya, setidaknya perampokan nanti akan sangat cukup untuk memenuhi kehidupan mereka selepas berhenti dari aksi kotor itu. Namun tampaknya Ellie sama sekali tidak tertarik dengan aksi tersebut. Hari yang dinantikan pun tiba. Kini giliran rumah Wardlow yang menjadi target perampokan selanjutnya. Setibanya di rumah target, bayangan tentang sulitnya menembus keamanan berlapis di rumah itu ternyata tak mereka dapati. Karena kali ini Jack dan yang lainnya bisa dengan mudah memasuki area rumah tersebut dan sangat mudah sekali lah. Bahkan alarm di rumah itu juga ternyata dalam kondisi yang mati. Menariknya, rumah dengan lemari berangkas berukuran besar itu ternyata hanya dijaga oleh seorang pria tua yang nampak sudah sangat rentan. Dengan mudah mereka pun melumpuhkan pria tua itu dan memaksanya untuk memberitahu kode berangkas di rumah tersebut. Alhasil, Jack dan yang lainnya pun bisa dengan mudah masuk ke dalam lemari berangkas tersebut. Secara estafet, satu demi satu tas berisikan penuh uang pun dimasukkan ke dalam mobil van. Tidak seperti aksi-aksi sebelumnya yang menuntut mereka untuk menggasak barang-barang berharga, Stewart dan Chandler yang bertugas mengisi tas dari dalam berangkas nampak sangat bahagia ketika melakukan aksi kali ini. Bahkan keduanya sempat menghamburkan uang seolah seperti sedang bermandikan uang di dalam lemari berangkas. Nah, melihat kedua teman perampoknya tengah menari-nari dengan seluruh uang yang ada di berangkas itu, Lance yang sangat jatuh cinta pada Ellie tiba-tiba saja teringat kembali tentang kejadian penelantaran yang dilakukan mereka pada wanita itu di rumah sakit sebelumnya. Entah apa yang dipikirkan olehnya. Lance yang terlanjur dirundung kekesalan itu akhirnya meluapkan emosinya dengan mengunci kedua perampok tersebut di dalam lemari berangkas. Sialnya, ketika pintu berangkas tertutup, di saat yang sama juga alarm di rumah itu pun berbunyi. Alhasil mau tak mau, Lance pun harus segera pergi menuju mobilnya untuk bergegas kabur bersama Jack. Mendapati adanya kejanggalan pada aksinya kali ini, Jack pun langsung mengetahui tentang kelakuan Lance yang baru saja mengunci Stewart dan Chandler di dalam lemari berangkas. Ia pun dengan tegas mengatakan bahwa apa yang dilakukan Lance barusan adalah aksi bodoh yang justru akan membawa mereka semua pada hukuman penjara. Namun tampaknya peringatan itu sama sekali tak digubris oleh Lance, yang saat ini memang masih dalam kondisi yang sangat kacau. Anehnya, Lance tidak langsung memacu mobilnya pergi menjauh dari Chicago. Melainkan ia malah mementingkan nasib Ellie dan mendatangi tempat tinggal wanita itu dengan maksud untuk membawanya kabur bersamanya. Di tempat tinggal Ellie, rencana Lance untuk membawa kabur wanita itu terpaksa harus digagalkan. Karena nampaknya keputusan Ellie untuk menjauh dari kehidupan kelamnya telah sangat bulat dan ia lebih memilih untuk tetap tinggal di rumahnya. Meski ia pun menyadari jika tak lama lagi polisi akan menangkapnya. Lain halnya dengan Alice. Ia yang juga sedang berada di tempat itu akhirnya memutuskan untuk segera kabur sejauh mungkin demi menghindari kejaran polisi. Sementara Lance yang baru saja mendapatkan penolakan dari Ellie akhirnya hanya bisa mengikuti saran Jack yang memilih untuk kabur menjauh dari Chicago sebelum polisi mendatangi mereka. Tak butuh waktu lama, polisi yang telah lebih dulu menangkap Stewart dan Chandler akhirnya berhasil meringkus Mel bersamaan dengan ditangkapnya Ellie berkat informasi yang mereka dapatkan.
Di negara bagian Nebraska, perjalanan panjang yang melelahkan itu pun akhirnya memaksa Jack dan Lance untuk beristirahat di sebuah penginapan kecil. Di tempat itu, perasaan Lance mulai dibuat semakin kacau. Karena ternyata berita tentang aksi perampokan di rumah Wardlow telah tersebar bersamaan dengan dipampangnya wajah para pelaku perampokan itu. Melihat kondisi sepupunya yang terpuruk, Jack pun berusaha menenangkan Lance dengan menyuruhnya untuk segera tidur. Karena keesokan harinya, mereka harus segera kembali melanjutkan pelariannya sejauh mungkin. Sial bagi Lance. Ia yang terbangun keesokan harinya malah tidak mendapati Jack sama sekali di penginapan tersebut. Sontak ia pun menyadari bahwa saudara sepupunya sendiri telah membohonginya. Dan kini Jack telah kabur bersama dengan mobil yang berisikan banyak uang di dalamnya. Lance yang tak memegang uang sama sekali dan tak mungkin untuk kabur lagi, kemudian memutuskan untuk menyerahkan diri ke polisi dengan terus berharap agar saudara sepupunya itu juga bisa segera tertangkap. Atas aksi perampokan dan upaya kabur yang dilakukannya, Lance pun akhirnya mendapatkan hukuman selama 12 tahun penjara. Sementara Stewart hanya dihukum 7 tahun penjara, Chandler dengan 13 tahun penjara, dan Ellie mendapat hukuman 9 tahun penjara. Sedangkan Jack dan Alice kini masih berstatus buron dan terus dalam pengejaran polisi. Menariknya, ketika penulis menanyakan tentang keinginan mereka tentang aksi perampokan itu, Stewart, Chandler, dan Ellie sama-sama menjawab dengan tak ingin melakukannya lagi. Namun lain halnya dengan Lance. Ia yang diberi pertanyaan yang sama malah menjawabnya dengan mengaku ingin segera merampok lagi. Seolah ia benar-benar telah menemukan kebahagiaan tersendiri yang tak bisa ia dapatkan sebelumnya. Bahkan hukuman penjara pun nampaknya tak akan membuatnya jerah. Dan kisah mereka pun berakhir dengan begitu santuy. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.